Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Muatan pelajaran PKN, tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak hebat, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian tahu siapa pemimpin itu? Ya, pemimpin adalah orang yang memimpin, membimbing, dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Contoh, jika di sekolah kita mengenal ada kepala sekolah, nah, kepala sekolah ini adalah pemimpin di sekolah. Jika di lingkungan masyarakat ada Pak RT atau Pak RW, mereka adalah pemimpin warga di lingkungannya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemimpin tidak boleh membedakan orang lain berdasarkan suku, agama, atau rasnya. Perilaku seperti ini merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengandung makna yang sangat dalam. Bunyi sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan warganya sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama hak, kewajiban, dan derajatnya, tanpa membedakan agama, suku, ras, keturunan, status sosial, warna kulit, dan lain-lain. Anak-anak yang hebat, berikut beberapa kandungan nilai yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Kedua, pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai apa saja yang dapat kita terapkan dari sila kedua Pancasila? Mari kita simak beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, memberikan bantuan kepada para korban bencana. Ketika terjadi bencana, biasanya para korban banyak yang mengalami kehilangan, baik itu harta, rumah, bahkan tidak jarang yang harus rela kehilangan sanak saudaranya. Sebagai wujud rasa kepedulian kita, alangkah baiknya jika kita berbagi, menyumbangkan apa yang kita punya untuk sekedar meringankan beban penderitaan mereka. Contoh berikutnya adalah berkunjung dan membantu panti asuhan. Jika di daerahmu ada panti asuhan, cobalah berbagi dengan penghuni panti asuhan atau anak yatim. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari rasa kemanusiaan kita. Berani menyampaikan kebenaran dengan menegur orang yang berbuat salah. Tentu ada tata cara yang harus kita pakai ketika kita menegur seseorang yang berbuat salah. Tegurlah orang yang berbuat salah dengan kata-kata yang baik, yang dapat membuat orang tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Contoh lainnya adalah bersikap sopan dan tenang ketika berada di tempat umum. Jangan sampai keberadaan kita mengganggu kenyamanan dan ketenangan orang lain.
memberikan tempat duduk kepada orang tua, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Pada saat kita bepergian menggunakan moda transportasi umum, kita harus mengutamakan orang tua, wanita hamil, dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan tempat duduk terlebih dahulu. Dan contoh yang terakhir, memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. Ingat, jangan pernah membedakan manusia dari bentuk fisiknya. Semua sama ciptaan Tuhan yang wajib kita hargai dan kita hormati. Nah, anak-anak hebat, sebagai seorang peserta didik, nilai sila kedua Pancasila dapat pula kalian terapkan di sekolah. Contohnya, saling menyayangi antar sesama teman, tidak mengejek teman, saling tolong-menolong antar sesama teman. Jika ada teman yang ketinggalan alat tulis, kalian meminjamkan alat tulismu, hormat kepada guru, dan bermain bersama teman dengan rukun. Bagaimana jika di masyarakat? Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai wujud pengamalan sila kedua Pancasila? Berikut contoh penerapan sila kedua sebagai warga masyarakat. 1. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga yang kesusahan. 2. Menjenguk tetangga yang sakit. 3. Bertegur sapa ketika bertemu dengan tetangga. 4. Memberikan makanan untuk tetangga yang kurang mampu. Dan yang kelima, selalu menghormati tetangga yang lebih tua. Itulah tadi penjelasan materi tentang penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran ini, sebagai bahan latihan, kalian kerjakan soal-soal berikut. Kerjakan dengan teliti, semangat, dan penuh tanggung jawab. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi nasihat orang tua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.